إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan yang membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya setiap perkumpulan yang membawa kepada kebahagiaan di dalam hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan hati baginda Muhammad itu bahagia, tersebarnya hidayah di kampung kita insyaallah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dengan baginda Muhammad, di dalam kubur bersama dengan Sayyidina Muhammad, dan di akhirat insyaallah bersama dengan Sayyidina Muhammad, karena kita rancak lawan Sayyidina Muhammad. Kedekatan seseorang dengan Sayyidina Muhammad tergantung rancaknya ingin membahagiakan hati baginda Muhammad. Salah satunya yaitu membaca salawat kepada baginda Muhammad, itu membahagiakan hati baginda Muhammad. Terus membantu umat Sayyidina Muhammad menuju kepada Sayyidina Muhammad, itu pun membahagiakan hati baginda Muhammad. Mengajak umat Sayyidina Muhammad untuk kepada Sayyidina Muhammad, jangan kepada diri kita, jangan kepada jamaah kita, jangan kepada harta kita, jangan bawai orang untuk kepada Sayyidina Muhammad. Apabila kita membawai orang kepada Sayyidina Muhammad, maka kita akan parak lawan Sayyidina Muhammad. Terus kita mendoakan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu membahagiakan hati baginda Muhammad. Lalu kita juga menuntut ilmunya baginda Muhammad. Kita ambil warisannya Sayyidina Muhammad, pun sebesar apapun dan sebanyak apapun kita mengambil warisan Sayyidina Muhammad, itu akan menjadi qadar kita, parak kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup kita akan harum apabila kita terus menerus bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya apabila kita hendak hadir di majelis ilmu, kita disunnahkan untuk berminyak-minyak harum. Apabila kita hendak baca salawat, kita disuruh berminyak harum. Ketika kita hendak menghadiri majelis ilmu, karena di sana dibacakan ilmu baginda Muhammad, akhlak baginda Muhammad, kita disunnahkan untuk berminyak harum. Tapi sebenarnya adalah sebuah syair menyebutkan, bukannya majelis di sana ada baginda Muhammad, kita yang mengolah harum majelis itu kada. Tapi sebenarnya hidup kita itu sudah didahului oleh minyak harumnya Sayyidina Muhammad. Majelis akan menjadi harum apabila di sana disebutkan Nabi Muhammad. Akhlak akan mulia apabila akhlak bersambung dengan Sayyidina Muhammad. Ilmu akan berbau harum apabila ilmu tersebut bersambung sanadnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dengan mengucapkan salawat kepada baginda Muhammad, itu menjadi modal kita, menjadi hidup kita menjadi harum. Bukan kita itu berharum-harum dengan harum-harum kita lalu majelis itu menjadi harum, kada. Tapi berkat Sayyidina Muhammad majelis itu jadi harum. Apalagi amunnya diandak di dalam hati Sayyidina Muhammadnya, kayak apa kada hendak berbau harum? Ya, kayak apa kada hendak? Maksudnya berbau harum itu nyaman dilihat orang tuh. Itu biarlah, aku orang beparak lawan harok lah. Orang dola amunya jauh daripada akhlak baginda Muhammad, orang kadang nak berparak bau haruk, sekalipun gak ada mencium, malaikat bisa yang mencium. Tapi amun orang berakhlak baginda Muhammad, orang itu pasti tertarik. Tapi yang berparak orang bau harum, nyaman ngelola, apalagi asal minyak harumnya ya nyaman. Jangan minyak harumnya yang harum apa itu beb, yang mencium langsung pusing kepala. Minyak harumnya yang nyaman, pasti kita hendak berparak lawan orang itu. Kayak itu juga orang yang diisi di dalam jiwa raganya ilmu dan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan berparak lawan orang. Kenapa? Karena itu orang tertarik dengan bau haruman yang terpancar daripada akhlak dan ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi. Namun orang kada ada yang dua ini, sekalipun ia berminyak harum, ya minyak harumnya harok tadi. Kada mau berparak orang. Kenapa? Kada ada minyak harumnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita di sini belajar adab di kitab Bidayatul Hidayah, melajari adab-adab kita, nang kaya apa kita lawan Allah, nang kaya apa kita lawan hamba Allah, nang kaya apa kita lawan diri kita, agar kita menjadi hamba Allah yang beradab di setiap syariat yang tertulis di dalam fikih. Ini kan Ustaz Ahyadi fikih, kalau lah ada babu wudu kena sidin menjelaskan masalah fikih, ada babu sembahyang kena sidin ada. Ini Bidayatul Hidayah menjelaskan yang kayak apa adab-adabnya kita di dalam wudu kena, kayak apa di dalam khala, di dalam sembahyang kayak apa, di sini dijelaskan. Ya, semalam sudah kalalah dijelaskan salah satu adab ketika orang itu hendak beribadah kepada Allah supaya mengikuti Sayyidina Muhammad. Ada berapa semalam toh? Yahtajul amal arba'a asya'. Amal itu berhajat kepada 4 perkara. 4 perkara ini termasuk daripada adab ketika kita hendak beribadah. Amunnya kita hendak beribadah, masukkan yang 4 ini. Nah, karena amun sudah masuk yang 4 ini, ada lagi yang kelima. Ada yang kelima. Ya, ada lagi yang kelima. Yang pertama, misal ini hendak ke majelis tadi mulai rumah nah. Mulai rumah nih hendak ke majelis nih. Masukkan yang 4 buting nih. Yang pertama ilmu. Ilmu artinya berdasarkan ilmu. Oh, aku tahu bahwasanya aku ini wajib nah menuntut ilmu nah. Dalilnya apa? Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim wal. Dalilnya adalah itu, Bang. Diparduakan kita itu untuk menuntut ilmu. Embahnya pulang mulai rumah tadi nak ke sini ini supaya diterima adab itu, makanya lah biarlah penting benar ketika orang itu beramal itu mempunyai 4 pondasi ini. Nah, 4 pondasi ini penting benar. Yang pertama ilmunya ada, yang kedua niatnya. Pian datang ke sini niatnya apa tadi? Hendak menuntut ilmu, hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun hendak mendapatkan kuringannya Sayyidina Muhammad. Ayo aja bagus benar neta. Ya, bagus benar. Imbahnya pulang supaya ini nak kokoh, pulang supaya kokoh nih. Sudah ilmunya tahu sudah. Imbah tu pulang niatnya bagus, pulang pet ke sini hendak mencari ridhonya Allah. Sudah jangan mencari ridho manusia itu sudah aja. Makanya sebagian ulama mengatakan aku sudah 50 tahun beribadah kepada Allah, tapi aku kada pernah mendapatkan lagi lezatnya. Padahal orangnya alim bib. Padahal orangnya terkenal. Jadinya 50 tahun aku belum lagi merasakan kayak pegarang manisnya beribadah itu. Kita berapa beribadah sudah? Ibadah kita jadi belum tentu lagi orang alim sudah, ibadahnya dengan ilmu sudah, ibadahnya dengan penuh dengan niat-niat sudah, dengan ilmunya sudah. Tapi aja sini aku udah pernah merasai manisnya ibadah. Siapa yang pernah merasakan manisnya beribadah sini angkat tangan. Sembahyang tuh rasa manis benar. Berasa. Adakah sini? Ayo. Ini ulama ini ajarnya aku 50 tahun. 50 tahun. Oh, jasidin karena aku jasidin kada meninggalkan yang 3 ini. Seandainya aku yang meninggalkan yang 3 ini, maka aku pasti akan mendapatkan lezatnya beribadah. Yang pertama, ridhonya manusia. Tuh ridhonya manusia tuh. Mencari-cari terus ridhonya manusia sampai kita kada kawa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang mahalalakan yang haram supaya nina inya ni katujulan unda kada memperhatikan lagi lawan ini kada Allah kada katuju lawan ini nah bebinian keluar kada berkerudung mujar kada nyaman lawan kawan kada ada berkerudungnya masa unda berkerudung sorangan kan sopan je kayak itu kau umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan Sayyidina Muhammad inya sopan, yang diridhoi oleh Allah inya sopan, yang dimurkai Allah inya senang. Kada mau nang kayak itu. Kada mau. Itu contoh aja toh. Misalnya hendak ke majelis, kalinya kada nyaman kawan jangan menraktir ke kafe sana ada acaranya, ada makan-makan. Itulah kau ke majelis satu umat kena hanya datangi babuhannya. Kan? Ridho manusia itu didahulukannya daripada ridhonya Allah. Nah, jangan sampai aku kawa meninggalkan ridhonya manusia, hanya aku kawa jasidin mbah 50 tahun itu aku merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
niat. Imbahnya pulang nih, tiang yang ketiga sabar. Kalau semalam itu sudah, kalau lah ini diulang nih, nah, supaya ingat nah. Ilmu, niat, sabar. Ini adabnya orang beribadah nih. Orang beribadah tuh harus sabar, saya. Sabar, istiqomah. Amunnya hendak ka ampih uyuh mati. Amun hendak ampih uyuh mati berdahulu, ampih uyuh. Amunnya masih belum lagi masih menghirup nih nikmat daripada Allah, tenggelam dalam nikmatnya Allah, beribadah. Sampai kena sabar itu menjadikan apa? Sabar itu kena sabar, akhirnya menjadi kebiasaan, imbah menjadi kebiasaan, lalu kebiasaan itu akan membuahkan hasil yang sangat manis kena dirasakan. Sabar dulu, sabar. Dipicik ke urutan sabar. Sakit. Oh, sekali nyaman buka. Dapat manisnya kalau sabar dimemai bos, sabar dihina bos, sabar diandak bos di ujung-ujung, tapi gaji ganal. Nyaman gak? Rumah ditukarakan. Nyaman kalau bini dibiniakan, mobil ditukarakan, tapi penghinaannya dulu, tapi cobaannya dulu. Amunnya kada sabar, diampihinya melayang berataan, rumah melayang, mobil melayang berataan. Kenapa? Kadang kada sabar, itu lawan makhluk. Kayak apa kita lawan Allah beribadah? Iya, sembahyang zuhur tuh semenit tontong. Sembahyang zuhur semenit tontong. Allahu akbar, subhanallah, biasa saja. Oh, kenapa jadi waktu begawi sudah parah. Mungkin di mamai bos terlambat. Hakunnya ampih pegawai di situ. Kayak itu. La ilaha illallah. Jar bos ikam kubari waktu sembahyang misalnya, eja nak sembahyang, kubari waktu ikam 5 menit. 5 menit bodoh belum kami belum. Ya tinggal semenit aja lagi waktu tak. Mengkadikan ku ampihi jar ampih. Allah ganti akan kena ketika kita ampih itu nah. Oh, terima kasih banyak pian maampihi ulun. Itu nah ketika kita sabar kawan yang kayak itu, Allah ganti akan kena di sana keledatan dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi dahulu akan ridhonya Allah daripada ridhonya manusia. Siapapun manusia itu yang kita dahulukan adalah ridhonya Allah. Ini ngalih penglapan dirinya yang mana aja. Paling kada tahu dahulu bahwasanya apabila kita mendahulukan ridhonya manusia, pasti kada bakalan kita mendapatkan ladatnya kita beribadah kepada ridhonya, kita menuntut ridhonya Allah. Sekalipun kita niatnya ridho kepada Allah, mencari ridhonya Allah, tapi masih kita itu menuntut ridhonya manusia, kada bakalan dapat ridhonya Allah. Kada mau tercampur. Pian itulah ini ridhonya atasan. Ini ridhonya kawal dihiga. Bedanya kawal lawan bos pipai jauh bener Allah. Jar bos nangka ini, jar kawal nangka ini. Kan mau bercampur. Kada mau bercampur, kecuali sama tuh lain lagi kisahnya. Kada mau bercampur. Allah la ilaha illallah Muhammad sabar. Menuntut ilmu duduk uyuh panat pegelinuk, apalagi nih sakit belakang ngantok, sabar. Oh datang begawi, sabar. Oh datang ke pomaan, sabar. Oh saban minggu, sabar. Saban bulan ya tuh kada sabar. Apalagi sudah. Yang terakhir imbahnya sabar, kita itu berusaha untuk kayak apa caranya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu. Inilah tiang-tiang ibadah ini harus diperhatikan. Jangan tiang rumah aja supaya jangan roboh. Tiang diri kita nih nah. Makanya lah orang itu adalah amunnya kedada yang 4 ilmu, niat, sabar, ikhlas kedada dalam dirinya, inya itu mati, jasadnya jadi kuburannya, ruhnya itu mati. Sebelum inya dimasukkan ke dalam lahat di dalam kubur, inya tuh sudah mati ruhnya. Kenapa kedada yang 4 ini nah? Di mana kuburannya? Jasad ini nah kuburannya. Jasad inya seorang kuburannya. Kenapa? Kada di bawah yang 4 buting ini dalam beribadah. Ilmu, niat, sabar, ikhlas.
Sebelum masuk dalam kubur, dalam lahat, ini sudah masuk kubur. Mana kuburannya? Ya awak jasadnya ini kada kau beribadah kepada Allah, kuburan jadinya. Ilmu kada ada, niat kada bisa, sabar kada, ikhlas kada, di mana mampu? Mati aja sudah itu pakabir arba takbirat. Udah takbirakannya 4 kali. Apa maksudnya 4 kali takbir itu? Iya tak. Mana jadi kuburannya, jasadnya kuburannya, jasadnya ini jadi kuburannya sebelumnya masuk dalam kubur. Tapi amun orang ini ada yang ada bisi ilmunya, ada niatnya bagus, sabar ini dalam beribadah, mbahnya ikhlas, biar inya di dalam kubur, kuburannya itu menjadi kebun surganya Allah. Allah Ta'ala hidupakan seakan-akannya hidup, bahkan inya bisa menghidupakan orang yang masih hidup. Menghidupakan misalnya kawa berjualan orang, bahkan orang kau mengingat Allah di sana. Oh, orang kena kawa baca Yasin di dalam kau hidup. Orang dapat pahala gara-gara inya sudah meninggal, padahal orangnya meninggal sudah. Kan? Ilmu, niat, sabar, ikhlas. Lalu di sini ditambah oleh Imam Ghazali, dan engkau wahai penuntut. Nah, wahai kita penuntut ini penuntut ilmu berataan. Kalau lah menuntut ridhonya Allah, menuntut bersama murafaqah lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuntut akhirat. Nah, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah kecuali dengan mengawasi. Mengawasi itu rasa diawasi, artinya muraqabah. Itu dalam kitab yang bahasa Arabnya muraqabah ya lah, muraqabah lah. Muraqabah di sini artinya akan menguasai, artinya diawasi. Ini bahasanya bahasa Melayu. Mengawasi hati dan menguasai seluruh anggotamu pada sekalian masa dan napasmu, bermula dari pagi sampai petang, mulai pagi sampai sore, merasa kita ini diintai oleh Allah. Jadi ilmunya kah, ilmunya kah, niatnya kah, sabarnya kah, imbahnya pulang ikhlas. Ada mungkin kawa sempurna yang 4 buting ini, penyempurnanya adalah paling kada kita merasa terus diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diintai terus. Ini wah ini amalkan langsung nah. Detik ini nah. Allah mengintai kadanya zahir Jepang. Zahirnya kita menuntut ilmu diintai oleh Allah, didudukan sini nah. Batinnya ikhlaskah kadakah tu diintai Allah tu dalam hati tak. Ini saat ini nah, Allah mengintai secara zahir dan batin. Zahirnya kita dudukan pian melihati ulun kada tahu hati pian kayak apa. Masing-masing aja nah merasa diintai oleh Allah nah, pian duduk di sini Bapak. Zahirnya bagus sudah nih. Allah telah mengintai kita mencari ridhonya Allah. Detik ini juga Allah tuh nah melihat mengintai hati-hati pian ini masing-masing nih, hatinya lain-lain nih hatinya nih. Ada nang melawasnya jersi di majelis, ada juga. Mbah tu pulang ada juga kada fokus hatinya kemana, hatinya ke rumah, ada juga hatinya ke HP, ada juga hatinya kemana, ada juga ke anak, ada juga hatinya ke mana, ke makanan, iya kelaparan, ada juga. Ya masing-masing tuh deh, nya diintai. Ulun kita tahu juga ini Allah yang maha mengetahui. Jadi ketika Allah mengintai itu dua, rintai secara zahir, alhamdulillah kada bermaksiat sudah kita. Yang kedua, yang diintai Allah karena Allah kah kadakah? Amunnya karena Allah lulus, amunnya kada karena Allah, nah berarti belum lulus lagi. Ada yang memikirkan esok apa pulang yang digawi esok lah aja. Ada juga. Ya masing-masing nih hatinya masing-masing nah. Hatinya masing-masing. Nah, esok tagihan pulang, ngambil jalan deh apa tagihan utang pulang, ambil kayak apa pulang, bayar ada juga dalam hatinya tak. La ilaha illallah. Itu merasa diintai oleh Allah. Amunnya merasa diintai oleh Allah, pastinya hendak menyuguhkan yang bagus gasan Allah. Secara zahirnya alhamdulillah sudah, tinggal batinnya lagi nang kayak apa? Apakah kita karena Allah atau karena yang lain? Nah, itulah. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Makanya hati adalah hidung-hidung. Adakah?
hidung-hidung, ada. Kenapa gerak hati-hati? Emang yang harus diperhatikan itu adalah persoalan hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah kadang memandang dohir kita. Dohir kita ini ada, kalau bang kepala-kepala adakah? Mata-mata, itu ada bang mata-mata lah, tapi lain kisahnya. Muntung-muntung adalah, ada tangan-tangan, tapi hati-hati supaya memperhatikan permasalahan hati. Allah yang dipandang di dalam hati. Mudah-mudahan hati kita bersih berataan insyaallah. Mudah-mudahan hati kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita diandak nur Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hati kita diandak rasa kasih sayang kepada umat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hati kita diandak oleh Allah mahabbah kuat kepada Sayyidina Muhammad dan kepada ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati. Kenapa? Karena Allah memandang hati. Perhatikan permasalahan hati. Asal jangan temakan hati. Temakan hati. Hati nyaman. Ada juga yang ada ketujuh. Habib petunjuk ke hati, Beb. Makan hati jangan. Namun temakan hati kayak apa, Beb? Beda, Beb, makan hati lawan temakan hati. Nah, apa jadi bedanya? Pikirkan seorang. Dan dia mana tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amunnya hendak selamat permasalahan hati, hendak di sana Sayyidina Muhammad. Maka akan selamat hati kita daripada yang lain. Apabila di dalam hati kita sudah diandak, obatnya itu adalah Sayyidina Muhammad. Amunnya sudah hati kita itu cinta lawan Sayyidina Muhammad, pasti nyaman. Yang bujur-bujur tuh akan terpancing lawan magnetnya Sayyidina Muhammad. Hati kita tuh hendak berbuat baik, terus kenapa? Karena di dalam hati kita ada Sayyidina Muhammad. Hati kita tuh hendak terus senyum lawan orang lain. Kenapa? Karena hati kita ada Sayyidina Muhammad. Kita tuh hendak terus bersedekah, hendak berbuat baik, terus hendak bermanfaat ke hamba Allah, hendak beribadah aja. Kenapa? Garang di dalam hati diandak Sayyidina Muhammad. Wajar aja yang lain yang dalam kebaikan dunia dan akhirat itu akan diresap. Magnet itu apa? Magnet itu apa? Apa menarik? Apa namanya nih? Ya menarik lah pokoknya. Pokoknya ditariknya lah ya. Magnetnya nih kuat bener. Magnet yang paling kuat untuk mengajak, untuk apa? Untuk memancing kebaikan-kebaikan itu di dalam jiwa raga kita, hendak di dalam hati kita Sayyidina Muhammad. Pasti kita tuh hendak gawean kita yang bagus-bagus saja. Tapi yang di dalam hati kita syaitan, yang di dalam hati kita dunia, yang datang tuh nggak ada bagus-bagus tuh. Dunia hendak, hendak sugih. Kayak apa caranya? Itu kan hendak hebat pada orang lain, ya dunia itu deh. Andak Sayyidina Muhammad. Kayak caranya andak hati di dalam hati Sayyidina Muhammad. Nah kayak dipangna berkumpul mengingat Sayyidina Muhammad. Tunggal sedikit kan kena baca selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han kada kerasaan setengah sapo. Setumat benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan dia menilik itu ya melihatlah segala yang ada pada zahir dan batin. Zahirnya kita beribadah, tapi ingatkan yang batin lebih lagi dipandang oleh Allah. Karena itu udah keluar daripada lisannya Sayyidina Muhammad, Allah memandang yang di dalam hati. Ikhlaskah, kadakah? Nah itulah. Dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu. Kita berlangkah itu Bapak tahu aja Allah Ta'ala bertaat. Dan segala diammu dan gerakmu. Ini bergerak ini apa? Nah bergerak. Nah pian ulun nak bertakon, pian tahu lah. Nah ulun bergerak ini Bapak. Ada dia tahu, kalau Allah Ta'ala tahu. Hendak mengambil banyu, hendak minum. Nah,
Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyoba kita kada tahu, yang melihatnya kada tahu. Nah, orang bergerak pulang nah. Ayo anak bapak. Kalau dia tahunya kok. Ya. Nah, itu Pak. Tapi Allah lebih mengetahui daripada yang ampun diri. Ya, gerakmu, diam nah, ulun diam lainnya nah. Ayo, diam mulai nih bapak. Tahu lah biar ulun berdiam lainnya lah. Bisa jua merajuk, bisa jua sangit, bisa jua macam-macam aja berdiam. Allah lebih mengetahui daripada diri ulun seorang. Hah? Dan sama ada engkau bergaul dengan orang banyak. Ini banyak ada orang ini. Banyak kalau lah. Tahu aja Allah Ta'ala hati kita tak. Tahu aja. Atau engkau duduk bersendirian dalam kamar sorangan, apa yang dipecek? Allah tahu. Biar sekampungan kada tahu, Allah tahu. Bini dihiga kada tahu. Nah, pemain HP dihiga, Allah tahu. Allah la ilaha illallah. Sebenarnya engkau senantiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Perhatian benar Allah Ta'ala lah. Yang paling bagus itu Allah Ta'ala nah. Perhatian beliau ma'andak kita yang dimana tempat itu diridhai oleh Allah. Banyak orang detik ini mungkinnya lupa lawan Allah. Kita ingat lawan Allah, memuji Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ada yang digawiannya sembahyang isya aja belum lagi teguring sampai subuh pada sembahyang isya ada aja saya malam nenek cari jadi kampung ada tak. Alhamdulillah kita sembahyang isya sudah baca yasin mahdiah higasan keluarga-keluarga kita bantu pulang memuji Allah mengingat Sayyidina Muhammad. Nikmat apa lagi yang didustakan kayak ini ya. Ala bidzikrillah tatmainnul. Namanya sesuatu yang mengingatkan kepada Allah itu menyenangkan jiwa raga. Kenapa? Karena kita di sini adalah di kebun surganya Allah. Siapa yang kada tenang di dalam kebun surganya Allah, kada mau tanang juga kenanya. Tenang di sini. Itulah sebenarnya engkau senantiasa di dalam perhatian Tuhan. Makanya kada dalam perhatian Allah, hinak aja Allah yang mentakdir yang membantui. Melihat aja Allah yang membantui, kayak pada dalam perhatian Allah, bepandir aja Allah yang memberi kekuasaan bepandir, bergerak Allah yang menggerakkan, yang kita kau mendengar Allah yang memberi kita pendengaran, detak jantung Allah yang memberi, kayak kita hendak terputus dari perhatian Allah, kita aja yang berjauh daripada Allah. Allah parak lawan kita. Itu. Maka tidak diam sesuatu yang di dalam maka tidak diam sesuatu yang diam di alam malak. Ini alam yang nampak oleh manusia dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahui, seperti firman-Nya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya dia Allah mengetahui pandangan mata. Nabi Nuh ini mandang ulun apa? Nah, ini masing-masing pandangan nek. Nah, pandangan pulang Nabi mandang ulun ini apa nek kisahnya nek? Sangit kah? Beri maras guru tujar ada juga yang pandangannya nangka itu, ada juga pandangannya membungusnya guru tujar ada juga. Misalnya nih misal aja bang lah ya, bagusnya baju guru ada juga. Nah, pandangan masing-masing Allah lebih mengetahui, lebih baik. Minta maaf lah. Ya, namanya disebutkan oleh apa tadi yang dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan firman-Nya lagi fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Maka terakhir inilah, maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Amunnya sudah kita kada terlepas lawan Allah, jaga adab
Nah, itu tadilah juga adabnya lawan Allah, baik zahir ataupun batin. Zahirnya kita selalu beribadah, batinnya jaga jangan sampai kita kada ikhlas. Ya, secara zahirnya jaga kita dengan beribadah, wa tagawi juga maksiat langsung gawi taat langsung. Tagawi maksiat baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Batu pulang perhatikan pulang dalamnya, kenapa Allah melihat ikhlas. Seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak berbuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Pian tong punya lagi ada salah lawan bos kayak apa Syarif? Kamu tuh lagi ada salah lawan bos kayak apa kamu? Hah? Kada nyaman hati kalau lah. Nah, ini kan ada berdosa, kada kayak kada berdosa kayak makasih dia melihat. Ika ada kesalahan mungkin bos ika ada melihat dia kecuali kawan macal montong. Anu jara Syarif tuh begawi bos saya. Nah, benar. Tapi yang Allah kada usah dipada-padahi orang. Tahu per detik tahu lawan kita. Maka banyak benar 24 jam tuh maksiatnya 23 jam. Taatnya sejam aja. Allah la ilaha illallah. Ya Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, berkat majelis Sayyidina Muhammad, berkat ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, siang malam ya Allah, maksiat kada ingat aja lawan pian ya Allah, tapi kami ya Allah yakin dan kami beriktikad kuat bahwasanya pian itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Pengampun pulang, pengampunnya nih nah. Ya, kada sekedar pengampun aja, rahim pulang. Ya. Penyayang, artinya sudah diampuni, ya tetap diberi Allah taala nikmat pulang. Jangannya diampuni aja baik, kita lain kita biplah. Aja nyawa situ amun diampuni aja, tapi kada meherani lagi. Nah, kada sayang artinya nita. Tapi innallaha ghafurur, sudah pengampunnya luar biasa, rahim pulang. Masuk surga aja nyawa sudah. Nah, nyamannya kita bisi Tuhan kayak Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dilarang. Namanya kita kudu sabar parak lawan yang di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendaki kehadiranmu, ya kayak majelis taklim. Awak aja lagi. Malam Sabtu ada, malam Minggu ada, malam Senin ada, malam Selasa ada, malam Rabu ada, malam Kamis ada, malam Jumat ada, malam Sabtu pulang ada. Nanti boleh pulang Sabtunya kan? Saban malam tempat di sana yang membahagiakan hati baginda Muhammad, awaknya aja lagi, rajinnya aja lagi, sadarnya aja lagi. Jakanya itulah di majelis ini berbagi duit seikung orang se-M, tambahi lagi gue majelisnya aja se-M lawan pahala daripada Allah membahagiakan hati baginda Muhammad, pengen ada apa-apanya. Jakanya itulah jakanya nangka itu saben malam per detik majelis kami siapa aja duit. Nah itu Allah. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau aturkan waktumu, waktunya diaturlah baik-baik, dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu maksudnya lah, dari pagi hingga ke petang ada wiritan mengingat Allah. Itulah semalam tuh malam Kamis itu ada yang kada ingat ulun sampaikan, tapi ini harus disampaikan. Jangan kada pernah kada ingat, tulis di dalam hati, tulis di dalam pikiran, tulis di dalam jiwa raga, syukran ya Rasulullah. Itu kata-kata itu azim, kata-kata itu besar di sisi Allah. Syukran ya Rasulullah, terima kasih wahai baginda Muhammad. Tuntung sembahyang, jangan kada baginda Muhammad nang apa kita sembahyang. Syukran ya Rasulullah. Tetap ulah pulang video.
syukran ya Rasulullah sebarangan. Itu syukran ya Rasulullah. Mbah tutang sembahyang, syukran ya Rasulullah. Mbah kau bersedekah, syukran ya Rasulullah. Kau berbuat baik, syukran ya Rasulullah. Kau pulang hadir majelis ilmu, syukran ya Rasulullah. Terima kasih wahai Mbah. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang kada berterima kasih lawan manusia, sama kita kada berterima kasih lawan Allah. Tanda kita bersyukur kepada Allah, syukran kita kepada baginda Muhammad. Syukran ya Rasulullah. Bah, jangan nyak lah lagu bagus banget eh. Ayo, siapa yang harap mulah lagu di sini? Syukran ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Ya beb, siapa kau beb mulah lagu syukran ya Rasulullah ini bagus benar nih. Kata-katanya azim di sisi Allah, ganal di sisi Allah. Kenapa ganal? Karena kita berterima kasih. Kita rancak berterima kasih lawan orang yang baik lawan kita. Padahal yang paling baik daripada makhluk itu adalah baginda Muhammad. Setiap hari kada pernah berterima kasih lawan baginda Muhammad. Kada pernah kita berterima kasih lawan baginda Muhammad. Lawan kawan, padahal nasi kuning nih jadi baik. Makasih banyak. Nasi kuning warat, makasihnya lebih baik. Sampai kayak isuk tadi makasihnya. Padahal nasi kuning warat tak. Kisahnya nasi kuning lah. Padahal sebatang rokok aja. Kurai, mau terima kasihnya sebatang rokok beb. Kayak apa kita kada pernah berterima kasih lawan baginda Muhammad. Syukran ya Rasulullah. Ulah lagu ya kena nih. Jadi ya, kayak apakah J bisa jadi mulahnya nih J ya. La ilaha illallah. Baguslah tentang majelis syukran ya Rasulullah. Terima kasih wahai baginda Muhammad. Kau makan berbismillah, alhamdulillah ya Allah, syukran ya Rasulullah. Terima kasih wahai Rasulullah. Mahan itu sebarakan, bujur bahagia badal baginda Muhammad. Ya. Maka dengarlah baik-baik, karena aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu, mulai dari engkau bangun tidur di waktu pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidur pada hari yang berikutnya. Mudah-mudahan kita membahagiakan hati baginda Muhammad. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya Rasulullah. Nah, ingatakan teruslah di majelis nah. Tentang pemajelisan kita syukran ya Rasulullah. Terima kasih wahai baginda Muhammad. Lawan kekawanan, lawan orang kah wajah berterima kasih. Ulun nak pernah kata lintas umur pian sekian puluh tahun adalah sudah yang berterima kasih kepada baginda Muhammad berapa sudah? Padahal berataan itu berkat Sayyidina Muhammad. Syukran ya Rasulullah. Bismillah. Syukran ya Rasulullah. Bisa jadi wiritan enggak? Bisa jadi wiritan itulah. Barang tentang sembahyang syukran ya Rasulullah. Amalakan. Mudahan kau memalakan kita berataan. Tuntung makan alhamdulillah, baca dia dulu yang dianjurkan Sayyidina Muhammad, syukran ya Rasulullah. Syukran ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma